Saya akan me- memberikan gambaran bagaimana user pengadaan itu menggunakan DocRP untuk mendeteksi ya barang-barang yang dibutuhkan. Jadi ini user pengadaan ini menggunakan fitur-fitur ERP. Jadi ketika Pimpro ya membuat rencana penggunaan material dan jasa, kemudian pihak lapangan atau pihak produksi itu kan meminta material dan jasa ya. Itu bisa sama dengan rencana, bisa tidak. Nah, ketika dia meminta dan barang itu ada di gudang, maka yang bereaksi itu adalah user gudang. User gudang ini bereaksi dengan mengirim barang yang diminta oleh orang lapangan. Tentu saja fitur ERP ini akan mencatat, jadi kita akan tahu. Tapi ketika di gudang itu barang tidak ada, maka itu menjadi kebutuhan untuk belanja. Nah, itu di situ nanti yang mendeteksi adalah user pengadaan. Jadi user pengadaan itu juga tahu, oh barang-barang ini tuh dibutuhkan karena diminta tapi di gudang tidak ada. Jadi kebutuhan untuk belanja. Nah, di sini saya mengatakan tentang ERP. ERP itu kan suatu apa ya? Software ya yang sangat menyeluruh. Jadi kalau kepanjangan dari enterprise, kepanjangannya Enterprise Resource Planning. Ini itu kalau ada di sini ya, kebetulan saya lihat ada kuliah yang bagus ini di YouTube ya tentang ERP dari kayaknya Pak Nasrul ya. Di sini kebetulan saya lihat ada proses bisnis dengan perangkat lunak ERP. Kalau proses bisnis itu kita cocokin ke perangkat lunak ERP, berarti kita kan harus merubah budaya atau proses-proses di perusahaannya ya untuk mencocokkan ke perangkat lunak ERP. Tapi di situ cost-nya mungkin jauh lebih murah. Kalau perangkat lunak ERP itu kita cocokkan dengan proses bisnis kita, ini harganya mahal. Yaitu pilihan dari user sendiri. Kalau perusahaan Anda punya cukup banyak uang ya, research ya, terus kemudian dan memang proses bisnis Anda itu dipertahankan karena mungkin itu yang terbaik ya di pasarnya, itu bisa memilih perangkat lunak ERP itu dicocokkan ke bisnis Anda. Tapi bila kondisinya tidak, ya mungkin kita menggunakan dengan harga yang inilah yang baik ya, yang sesuai dengan bisnis kita ya. Proses bisnis kita ya ada baiknya dicocokkan ke ERP. Atau bisa juga jalan tengah. Jadi ERP yang sudah relatif sesuai dengan kita, mungkin bagian-bagian tertentu saja ya yang kita anggap penting itu yang kita cocokkan. Nah, ini di sini untuk user pengadaan ini kan menggunakan fitur-fitur ERP ya. Tapi sebagian fitur-fitur. Ini saya contohkan ketika kita mendeteksi barang yang diminta. Ini kita sebagai user pengadaan sudah login ya, sudah ada di dalam. Di sini ada MRP ya, Material Research Planning deh kalau nggak salah ya ini ya MRP ini. Ini kita tekan. Ini fungsinya itu adalah untuk memerintahkan sistem ya, DocRP ini ya, untuk mendeteksi barang yang diminta tapi kita nggak punya gitu. Itu aja kira-kira ya. Nah, yang pertamanya ini kan kita posisi di log ya, kita ambil run. Jadi ini nama ya, kita tulis misalkan yang gampang ya, hari ini ya, misalkan MRP hari ini, tanggal 17, misalkan ya kasih 001 lah. Terus fasilitas grup kalau ada ya, kalau enggak kita kan mau mendeteksi gudang ini ya, gudang Singapura ini ya. Ini kita klik saja gudang Singapura. Kemudian default years offset biarkan saja. Kemudian kita submit. Nah, ini submit ya. Kemudian di sini ada log. Ini sedang running nih. Jadi sedang running, dia belum selesai ya. Tunggu beberapa saat karena sistem sedang melihat. Ini nggak harus selalu kita running. Jadi ketika kita misalkan sehari sebelum kita belanja ya kita deteksi dulu ya. Ini misalkan kalau belanja juga kan nggak tiap detik belanja ya. Misalkan sehari sekali atau 2 kali ya. Sebelumnya ya kita running. Ini kalau seandainya sudah ini mungkin sistem sudah selesai. Ini sudah selesai kan? Udah nggak ada kan? Ini sudah naik ke atas finish ya. Ini sudah finish.
Ini masih sama ya, ini kita di log ini ya. Ini udah finish, tanggalnya tanggal hari ini lah satu nih. Tanggal 17 ini yang sekarang. Yang baru aja kita running. Nah, sekarang ini kita udah tahu nih, sistem sudah tahu nih. Kalau kita klik aja cari ya. Ini barang-barang yang dibutuhkan yang akan muncul di sini. Ini proyeknya ya, misalkan ini proyek KM Mustika nih ya. Ini nomor proyeknya, ini barang yang dimintanya ya. Di sini kelut, BRR, yang kita sekarang sedang fokus itu kan kebetulan TB Wise 2 ya ini ya. Daun pintu plywood. Ya, nama produknya ini diminta nih. Ini adanya di sini, kita bisa klik di sini, kita akan tahu nih. Oh iya ini. Ini kalau bulk order ini memang barang tuh nggak ada di gudang yang warna merah ini. Jadi kita perlu buat purchase order. Purchase order di sini yang diminta 3,09 ya. Tadi kita lihat di sini, ini 3. Oh, dia dibulatkan ya 3,09-nya nggak nampak ya. Nah, 3,09. Iya, 3,09. Nah, ini pemasoknya siapa aja? Kita bisa lihat di sini. Oh, dia pemasoknya cuma satu nih, harga sekian. Nah, kita jadi langsung tahu nih. Jadi nanti kita belanja, kalau belanja itu kan ke pemasok mana gitu. Jadi kita bikin grup ya, misalkan kita butuhnya ini yang memang pemasoknya ada dan dia punya harga. Ini harga terakhir yang tercatat di kita. Jadi ketika kita belanja kan mungkin harga bisa berubah, nanti diupdate saja harga terakhirnya. Ini kita bisa lihat terus di sini seperti ini juga ya, engsel nih, engsel. Pemasoknya mana aja? Oh, my supplier saja pemasoknya. Terus kemudian dibutuhkan oh ini ada di TB Wise juga ada 2 nih. Yang ini kita butuh 3 ya. 3 kan? Kita butuh 3, sementara yang ini kita butuh 2. Berarti total ada 5. Ya benar 5. Kita suruh belanja 5. Ini ada yang memang 5 ya, kita suruh belanja 5. Yang lainnya juga sama, kita bisa lihat. Ini semua ini akan terlihat. Nah, mungkin di situ ada yang kita perlu cepat belanja, ada yang tidak. Itu mungkin perlu koordinasi ya dengan pihak gudang atau pihak lapangan. Adapun nanti kalau kita setelah mendeteksi ini, kita kan belanja ya. Nanti proses belanja akan saya buatkan video selanjutnya.